Dikasih info mas Assalamualaikum semuanya, halo ha. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sesuai kalian deh nontonnya kapan. Apa kabar nih guys? Semoga sehat selalu ya. Langsung aja deh, perkenalkan nama aku Suci Dianasari, biasanya dipanggil Suci. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pasti beberapa dari kalian udah kenal aku dong. Nah, yang belum kenal, salam kenal ya. Langsung aja. Buat kalian yang bertanya-tanya, ini sebenarnya Suci lagi ngapain sih? Jadi, aku mau membahas secara santai, jelas, dan padat mengenai sistem peradilan pidana. Lebih tepatnya sih mengenai fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Yuk, dengerin aku beberapa menit ke depan. Atur posisi, minum kopi, ambek sebat. Wah, mantep lor. Kuy, kita simak. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sistem peradilan pidana? Jadi, sistem peradilan pidana itu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Nah, sekarang yuk kita bahas apa sih fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Menurut Davis, Kroll, dan Taylor, menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu adalah yang pertama yaitu untuk perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta merehabilitasi. Yang kedua yaitu untuk menanggulangi pelanggar dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk memelihara hukum dan ketertiban. Yang keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Yang kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Yang terakhir yaitu yang keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban kejahatan. Mengutip dari Mulyadi Oliviana Agustin yang mendeskripsikan sistem peradilan pidana berorientasi pada 3 ukuran tujuan dalam menilai berhasil tidaknya sebagai sarana pencegah dan penindak tindak pidana, yaitu yang pertama, keberhasilan menciptakan rehabilitas dan resolusi bagi terpidana. Yang kedua yaitu keberhasilan mencegah timbulnya kejahatan, dan yang terakhir yaitu keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana ini yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana juga memiliki fungsi penting nih, yaitu yang pertama, fungsinya mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan memberikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas, parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tindakan atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Yang terakhir yaitu yang keenam, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Sedangkan secara sederhana, tujuan sistem peradilan pidana dalam pemahaman Leo B. Lokman bahwa penciptaan tujuan sistem peradilan pidana adalah berusaha untuk menghilangkan kejahatan, bukan penjahatnya loh, guna mencapai masyarakat yang terhindar dari kejahatan. Dalam hal ini juga Rusli Muhammad menjelaskan lebih sistematis mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan khas dan mencerminkan pada karakteristik kondisi dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan jangka pendek yang berorientasi pada pelaku kejahatan dan kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Yang berikutnya yaitu tujuan jangka pendek ini mengarahkan tindakannya pada perbuatan si pelaku untuk melakukan proses penanggulangan, penindakan, dan pencegahan, guna si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan akhirnya kejahatan pun semakin berkurang dan tertanggulangi. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah
Titik tekannya ini adalah mewujudkan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Tujuan ini sangat ditentukan oleh tujuan jangka pendek. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tujuan jangka panjang. Sistem peradilan pidana ingin mencapai tujuan yang ideal, yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Apabila tujuan jangka panjang ini tercapai, merupakan konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Jadi, berdasarkan pada tujuan sistem peradilan pidana tersebut, kita dapat menunjukkan begitu urgensinya sistem peradilan pidana. Selain memberikan pelindungan kepada setiap orang, juga memberikan pelindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Pelindungan yang menjadi tumpuan tujuan dari sistem peradilan pidana beriringan dengan perubahan peningkatan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan. Nah, sekarang udah pada tahu kan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana? Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat aku bahas. Nanti kalau ada kesempatan aku bakal membahas hal-hal yang lain. Ngomong-ngomong, makasih ya yang udah dengerin sampai habis. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi ilmu baru buat kalian semua. Terima kasih ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.